Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat dokter sapi. Berjumpa kembali dengan dokter sapi. Sahabat, kali ini saya berada di Lampung Utara, mengunjungi sebuah peternakan sapi berbasis integrasi sapi sawit atau yang disebut dengan Siska. Nah, kita lihat luasan kebun sawitnya 2.600 hektar dengan populasi sapi saat ini sudah mencapai 2040 ekor. Nah, sahabat semuanya, kita bahas yuk ke dalam lebih dalam lagi terkait dengan sapi integrasi sawit ini. Yuk, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak sekalian dan sahabat Balai Veteriner Lampung. Hari ini, pagi ini kita berkunjung ke peternakan SUJ, Superindo Utama Jaya. Utama Jaya. Ya. Dan hari ini kita berada di kandang yang merupakan kandang kedua dari peternakan milik SUJ ini. Dan di sini diimplementasikan integrasi sapi sawit. Nanti kita akan berbicara dengan Pak Sehono. Izin Pak ya, Pak Sehono. Beliau adalah manajer di farm ini. Ya, tentang seluk-beluk aplikasi integrasi sapi sawit dan lainnya, beliau sangat paham itu dan kita akan berbincang dengan beliau terkait itu. Ya. Untuk saat ini total populasi yang Bapak kelola berapa, sampai Pak? Hari ini 2040. 2040 dari total. Berbagai umur ya, iya. Itu ya. Untuk indukannya 1085. 1085 untuk indukan, selebihnya pejantan ada pejantan 65, ada winner betina, winner jantan, grower, itu campur Pak. Ada juga sapi Bali. Baik. Dan seperti tadi kami sampaikan bahwa pengelolaan di sini adalah memanfaatkan integrasi sapi sawit, di mana untuk pembiayaan atau biaya pemeliharaannya sangat efisien di sini ya, karena memanfaatkan lahan sawit yang dimiliki oleh SUJ ya, jadi atasnya sawit, bawahnya rumputnya dikonsumsi oleh sapi, sehingga ketika fase pemeliharaan di sawit ini penambahan pakan hanya diberikan di saat-saat tertentu dengan volume yang mungkin hanya untuk tambahan saja Pak ya. Iya. Biasanya tambahan diberikan dalam bentuk apa Pak itu? Kalau pakannya, Pak? awal Pak, sebenarnya di sini bukan murni grazing Pak ya. Semi breedlock ataupun sebagian kita pelihara di kandang. Itu putarannya dulu awalnya kita perencanaan awal itu indukan yang bunting di atas 6 bulan dari hasil PKB setiap 4 bulan atau periode 6 bulan, itu yang bunting 6 bulan kita tinggal di kandang. Supaya untuk menangani kelahirannya lebih tertangani dan kematian pedet bisa kita tekan. Nah, sisanya kita lepaslah di lahan perkebunan sawit ataupun istilahnya grazing. Jadi nggak murni semua di grazing nggak Pak, karena lahan kita tidak mencukupi kalau semua digembalakan. Nah, jadi dari total 2040 itu yang kita grazing sekitar 700 ekor. Itu per harinya kita pakai luasan 30 hektar. Kalau di total per rotasi ataupun perputaran dari kandang dia nyampe ke kandang lagi, kita pakai luasan total itu 1.800 hektar. Ya. Terus untuk pakan tambahan yang di grazing, kita manfaatkan limbah dari kelapa sawit ya, namanya solid. Itu yang kita berikan setiap hari di area grazing Pak. Jadi untuk grazing cuma tambahannya solid saja Pak ya. Ya, kalau yang di kandang kita pakai fermentasi. Dari tebon, onggok, tetes tebu, PKC atau bungil kelapa sawit, garam. Ramuannya itu Pak. Baik, terima kasih Pak Siono. Jadi sobat sekalian, ini yang di belakang kita ini adalah sapi-sapi dalam fase yang dikandangkan. Ya. Oke, jadi ini adalah sapi-sapi
betina dan anakannya begitu. Menyusui nih Pak. Menyusui kategorinya. ya, Ya. menyusui. Jadi yang dimasukkan ke kandang adalah sapi-sapi yang sudah bunting di atas 5 bulan Iya. atau 6 bulan Atau ya, menyusui dia, menyusui awal. sampai menyusui awal. Iya. Nah, setelah lepas sapi atau setelah disapi ya, itu kembali ke grazing Di lagi. sapi kita ada Pak kandangnya khusus di Oke, sana untuk oke. winner. Kalau Oke. ini induan ini kan kadang ada pedetnya. Oke, Dia nyusu, ya. sekalian kita kasih bejantan. Jadi nanti dia juga kawinnya di sini. Jadi Oh, full di sini perkawinan alami. oh siap ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perkawinan di sini full 100% memanfaatkan kawin alami ya. Jadi deteksi birahi yang dilakukan oleh sapi biasanya lebih tepat. Iya Pak. Jadi yang disampaikan oleh Pak Seoro tadi menyampaikan kepada kami bahwa tingkat kebuntingannya itu bisa di atas 80%. Iya. Jadi ketika birahi dikawinkan ya 80% lebih itu yang Ya. jadi gitu. Ya. Kalau target 90 Pak. Pejantannya cuma 65 ekor dari 1085 itu. Jadi perbandingannya 120 lah Pak, kita sebenarnya ngambil patokan. Oke. Jadi 60 pejantan untuk melayani 1085 betina. Tapi sebagian kan ada yang bunting itu Pak, Ya, kan pasti ya. nggak kawin Tidak dia. kawin semua. Iya. Iya, betul. Ya. Jadi hitungannya 1:20 begitu Bapak Ibu sekalian, Pak Sihono ngitungnya. Dan alhamdulillah selama ini dengan hitungan itu berhasil ya Pak ya. Berhasil Pak. Gitu. Jadi ini menjadi contoh bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan peternakan sapi ya, khususnya yang memanfaatkan integrasi sapi sawit. Ini bunting Pak. Nah, ini nanti putarannya bunting 6 bulan di sini. Setelah ada tanda-tanda dia dekat melahirkan, kita pindahin di kandang laktasi Pak. Ya. Oke. Ada khusus kandang untuk Oke. laktasi kelahiran. Oke. Biasanya di umuran berapa rata-rata? 3 sampai 4 lah Pak. 3 sampai 4 bulan karena kita banyak sapi lokal. Oke. Kalau BX udah lebih di atas 80-an kilo. Jelas itu ya. Di kandang nyusui, nah itu kandang beranaknya di sebelah. Ini khusus yang menyusui ini. Ini kandang laktasi. Ya. Ini laktasinya yang ini. Oke. Masuk nggak apa-apa. Kipas saja Pak. Sekarang kita di kandang menyusui, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang di sini indukan pasca melahirkan. Sampai di sini 3 bulan. Sampai kita pasang AirTag Pak. Kita pasang AirTag biasanya di atas 2 minggu. Oke. Kita pasang AirTag, kita geser ke sini. Ataupun kita gabung di koloni sana kan ada crib feeder itu Pak. Sana yang kandang paling belakang Oke, itu. Ya. Itu tujuannya kita kasih pakan. Ini pedet tuh makan di sana. Kalau dia nyusu dia masuk ke induknya lagi. Itu yang winner grower panenan kemarin. Jadi ini tiap bulan ada yang melahirkan berarti Pak ya?
Tiap hari Pak. Oh, tiap hari. Kadang di sini, kadang masih di grazing pun kadang masih ada. Ada. Nah, karena kan kita PKB-nya kan manual. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tiap hari ada yang melahirkan di sini. Tidak, hitungannya tidak bulan, tapi bahkan hari. Tiap hari ada yang melahirkan di sini. BNE lah. Berapa ekor tiap hari melahirkan, Pak? Masih 1,5, Pak. Jadi hitungannya penambahan pedet per bulannya bisa sampai Ini yang paling tinggi baru 48. 48 ekor. Ya. Nah, ini tiap bulan. sampai tanggal 14 190 ekor. Per tahunnya hampir 600. Oke. Jadi, kita dengarkan bersama Bapak Ibu Ini sekalian. 1 tahun bisa 600 ekor anak yang dihasilkan. Tiap bulan istirahat, nanti digabung lagi untuk jantan. sering ketemu permasalahan di bedet, Pak? Masih paling besar pneumonia sekarang, Pak. Pneumonia. Pneumonia. Kalau herbal mentret udah Nggak ada ya? kurang sekali karena kita pakai herbal juga, Pak. Kunyit. Oh, Kunyit kita tumbuk. oke. Seminggu sekali kita kasih di drip feeder itu supaya diminum pedet. Nah itu kan nanti dikasih minum. Ya ini. Iya, mentret. Kalau dulu herbal banyak. Masih sama sih Pak kalau susunan kandangnya. Ini didominasi sapi Bali, Bapak Ibu sekalian Iya. di sini, kandang ini ya. Terlihat di sini ya, sapi Bali semua ini. Untuk vaksinasi di sini programnya seperti apa, Pak? Di sini PMK udah ada, PMK sudah oke, sampai booster, vaksinasi sudah, terus LSD LSD, sudah. Jembrana. Jembrana untuk sapi Balinya juga divaksin juga ya? Iya. Oke. Jadi lengkap vaksinasinya, Bapak Ibu sekalian di sini. Yang selain Bali juga udah sampai booster semua. Booster PMK ya? PMK, Oke, sama LSD ya. juga. Oke. Dan bisa dilihat nih sapi Balinya sangat-sangat bagus. Lihat dari bodinya luar biasa, halus-halus semua. Ini tandanya diurusin dengan benar, pakan cukup, tidak ada penyakit gitu. Mulus-mulus semua sapi Iya. Balinya, baik jantan maupun betina. Korban paling nanti. Oh iya. Musimnya ini jual sapi jantan ini. Itu yang repeater Pak ini. Ah. Nah, di situ sebenarnya nanti dikasih pakan itu di drum itu pakan, air minum. Jadi pedetan itu kan di situ, istirahat di situ dia. Ya. Nah, nanti kalau minum dia ke sini. Sore biasa dikasih pakan. Kalau jamu pun taruh di drum itu yang kunyit ditumbuk, campur garam. Dan Bapak Ibu sekalian perlu ketahui di sini sistem pemeliharaannya sudah tertata, baik manajemen pakan, perkandangan maupun kesehatannya. Sehingga kemarin saat ada wabah PMK di farm ini, alhamdulillah tidak ada yang kena. Nggak ada Pak. Kalau Satu pun nggak ada. LSD-nya LSD ada beberapa yang kena ya. Nah, tadi terlihat ada bekas-bekasnya yang dulu kena, tapi yang PMK alhamdulillah tidak ada yang kena sama sekali ya. Bisa menjadi contoh dan bukti bahwa ketika sistem kesehatannya diperhatikan, biosecurity-nya, kemudian vaksinasinya juga diperhatikan, bukti bahwa itu bisa melindungi ternaknya. Vaksinasi dijalankan dengan baik, itu nggak cuman satu kali vaksin sudah, tapi selalu di booster sesuai dengan aturan sampai tuntas lah. Sampai tuntas, ya. Untuk vaksin kami pun dibantu Pak dari dinas
peternakan Lampung Utara. Oke. Ya. Ini adalah kandang sapian, Pak, untuk hasil panen. Sahabat ternak semuanya kita berpindah ke kandang yang berikutnya, yaitu kandang apa Pak? Sapi. Kandang sapi. Monggo Pak, diceritain kandang sapi Kandang ini Pak. sapi ini adalah hasil dari kita melaksanakan PKB rutin. Nah, di PKB itu kan ada kegiatan. Sebenarnya itu PKB kan pemeriksaan kebuningan, Pak. Ya. Nah, di situ kegiatannya sebenarnya bukan cuma itu. Ada kita ganti AirTag yang rusak-rusak ini, identitasnya. Yang kedua lagi kita nyape pedet yang di atas 80 kilo, itu kita sape. Kita lepas dari induknya. Kita jadikan satu di sini. Ini hasil 2024 sama 2025. Menjelang kita mau PKB lagi minggu depan. Ini mayoritas betina. Karena yang jantan kita gemuin di SUJ Metro. Minggu kemarin kita ngirim 190 ekor pedet jantan. Jadi seperti di awal tadi, Bapak sekalian, peternakan ini ada 2 lokasi. Ini yang di Nakau namanya, Lampung Utara, yang di sini diterapkan integrasi sapi sawit, tetapi ada 1 unit lagi yang lokasinya di Metro. Di sana untuk pengemukan pedet-pedet jantan yang berasal dari sini. Jadi setelah umur berapa Pak dibawa ke sana? Bobot Pak kita. Bobot di atas 80 ya? bobot 80. Setelah bobot 80 kilo akan dipindahkan ke unit Metro untuk digemukkan. Ya. Jadi sapi potong nantinya. Jadi yang di sini adalah sapi-sapi betina semua. Iya. Nah, kalau total dari awal 2018 itu total sapinya cuma 889 ekor. Awal kandang terisi. 300-an, Pak. Karena kan dalam kelahiran itu lebih banyak yang betina. 60-40 lah. Jadi kalau dari 600 itu 60% betina, yang 40%-nya jantan. Yang jantan itulah yang kita kirim ke sana. Selain itu juga kita upkir indukan yang sudah tidak produktif. Ya tahun sekali lah. Nggak mau bunting ataupun yang pas melahirkan prolap itu kita upkir. Tahun lebaran kemarin kita ngapkir 25 ekor. Ini masih sama kandang laktasi, kandang kelahiran. Sobat ternak sekalian yang berbahagia, sekarang kita memasuki daerah grazing, daerah untuk ngumbar sapi ya di bawah sawit. Bagaimana namanya kan? Integrasi sapi sawit. Jadi sapi-sapi dewasa ini diumbar di area kebun sawit, begitu. Jadi secara alami dia akan merumput sendiri nih di bawah sawitnya. Tadi disampaikan Pak Siono hanya menambahkan solid harinya, gitu, yang merupakan limbah sawit juga dari pabrik sawitnya Pak Siono. Monggo Pak Siono tolong ceritakan fase-fase di sini yang dijalankan apa saja, ya. Kemudian volume pemberian pakan tambahan tadi berapa dan intensitasnya berapa? Monggo. Baik, untuk saat ini kita ada di lokasi grazing ataupun pengembalaan sapi yang berada di SUJ Nakau. Jadi untuk rotasi ataupun putaran kita tiap hari pindah tempat, Pak. Nah, jadi nanti kita geser ke sana terus kita ngikuti sampai putarannya. Tiap kali geseran itu sekitar 30 hektar. Ya. Hektar, nah di situ kita bisa tambahin lagi pakan solid. Pakan solid itu sebenarnya ya sapi udah mulai senang. Itu udah lama juga kita pakai solid itu.
Dan sekarang untuk di masyarakat pun kebanyakan juga udah ada mau dengan solid itu. Jadi sistem pengembalaan kita adalah rutin tiap hari. Dari sini titik ini nanti 2 hari lagi masuk kandang, kita PKB, kita sape, kita obati yang sakit, ataupun kalau sakit parah kita tinggal, yang kuning tua kita tinggal, yang sapian kita tinggal. Jadi harapan kita sebenarnya yang di grazing ini adalah indukan yang bunting di bawah 5 bulan. Sama grower ataupun winner dari hasil yang kita panen kemarin. Gitu. Jadi putarannya kalau di musim hujan ini bisa kita di 6 bulan, Pak. Jadi kalau di musim kemarau bisa 4-5 bulan sudah kita masukkan karena ketersediaan pakan yang kurang di bawah naungan sawit. Sebenarnya sama dengan asumsi luasan grazing per hari itu sebenarnya kita perhitungkan dengan populasi penduduk yang ada di lokasi. Kita lihat kalau rumputnya kurang, kita lebarin. Kalau enggak sapinya yang kita kurangi. Gitu. Jadi artinya yang di bawah sawit pun harus kebutuhan pakannya harus bercukupi. Air minum kita suplai setiap 1 hari 2 kali, pagi sama sore kita suplai. Untuk solid itu juga 2 kali, Pak, pagi sama sore. Sehari. Ya, itu sekitar 10 sampai 15 ton. Sekali ngasih atau tiap hari? Setiap harinya. Karena kita solid hitungannya juga nggak beli, manfaatkan dari limbah pabrik sendiri ya. Ya. Kalau nggak kemakan sapi pun dia akan menjadi pupuk. Ya, bagi sawitnya. Iya. Ya. Luar biasa efisiensi yang dijalankan ya. Limbahnya bisa dimanfaatkan sebagai pakan sapi plus pupuk begitu. Kemudian tadi Pak Sehono menyampaikan tiap hari sekitar 10 sampai 15 ton ya solid yang ditambahkan. Kemudian dibagi menjadi 2 kali pemberian, Pak ya. Ya. Pagi sore gitu, pagi Pak. sore. Ya. Oke. Dan minum pun juga demikian diberikan pagi sore. Pagi sore. Ya. Kalau minum ukurannya kita harus ada sisa di dalam wadah itu. Oke. Karena kekurangan. Ya, untuk ngecek kecukupan enggaknya. Kalau sisa kan pasti dia cukup. Tapi kalau kering berarti masih kurang. Betul. Ya. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Sehono sebagai manajer farm di PT SUC ini ya, yang sudah menemani kita semua untuk melihat sapi yang di bawah sawit, integrasi sawit maupun di fase-fase sebelum juga di sini tadi ada kandang berana, ada kandang menyusui dan lain-lain. Jadi efisiensi sangat kita lihat di sini ya. Memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin. Closing statement dari Pak Sehono sebagai manajer di sini untuk bisa memberikan masukan ke para sobat ternak yang mungkin mempunyai minat untuk nanti mengembangkan sapi, ya, khususnya yang integrasi sapi sawit. Kami persilahkan, Pak. Baik, pesan dari Bapak. Terima kasih Pak atas kunjungannya ke SUC Nako. Dan bukan cuma sekali 2 kali, kalaupun mau berkunjung ke sini kami juga persilahkan. Kami terima dengan senang hati. Artinya ya kita sama-sama belajar. Karena di sini pun kami pun juga bukan yang sudah bagus, sudah ini juga enggak, Pak. Kekurangan itu selalu ada. Jadi kalau ada yang mau belajar ke sini boleh, Pak? Boleh. Kemarin itu yang lalu itu pernah dari yang Palembang Sembawa itu pernah ke sini juga berkunjung. Belajar ya silahkan. Yang penting dari manajemen kami menyetujui, kami siap bekerja sama dengan siapapun. Kadang untuk kalau anak mahasiswa itu PKL, kadang di sini juga. Jadi kalau untuk hiburan di peternak, aslinya saya bukan peternak, Pak. Saya orang bangunan. Oh, gitu.
Jadi kita ngelihat itu di istilahnya di sumber daya alam. Apa yang ada di situ? Biasanya lahan luas, rumput mencukupi, akan lebih efektif, lebih murah kalau binatang itu kita gembalakan, baik itu kambing, sapi. Nah itu yang kita prioritaskan di situ. Kemungkinan limbah pertanian banyak, misalnya tebon, onggok dan segala macam. Nah, tinggal tata kelola caranya. Nah, karena di limbah pertanian itu nggak setiap bulannya ada. Dia akan terjadi di bulan-bulan tertentu aja di panen raya. Biasanya panen raya itu adalah hasilnya melimpah dan di situ biasa lebih murah. Udah berbentuk limbah, jagung, itu tebon, onggok. Nah, tinggal caranya kita ngawetkan pakan itu gimana. Itu mungkin masing-masing peternak akan udah lebih bagus lagi. Kalau kami di sini kita fermentasi. Jadi di saat panen melimpah, ya kita beli sebanyak-banyaknya. Dengan kita hitung kebutuhan sapi kita ini ada berapa di sini. Yang kita pelihara 2000, yang di kandang 1000. 1000 berarti kita perlu pakan sekitar 20 ton per hari. Itu kalau setahun berapa? Ya. Nanti kita tarik lagi. Dari setahun ini kan nggak mungkin Pak kita bagi rata per bulan. Di saat panen puncak itulah kita membeli bahan makan, kita awetkan, baik fermentasi ataupun segala macam jenisnya. Intinya untuk di ternak ya sumber pakan itu ya utama. Kalau kita bisa menghemat di pakan, di situ di keuntungan kita. Betul, karena biaya pakan itu 70-80% dari pengelolaan ternak itu Pak. Iya. Nah, mungkin untuk kotorannya pun sebenarnya bisa kita manfaatkan juga. Ini juga kadang banyak yang datang mau beli, cuman kami pakai sendiri untuk pupuk di sawit, untuk tanaman kita sendiri. Gitu. Kalau di petani mungkin bisa dikelola. Oke, terima kasih. Ya, itu saya itu aja Pak. Jadi sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih pada Pak Joko. Ini adalah guru kami Pak di sini untuk masalah kesehatan segala macam. Kami pun belajarnya dari Pak Joko juga, dari yang lain. Jadi kita tampung. Jadi Pak Joko ini yang susah-susah kuliah. Saya tinggal meraktekin Pak Jono disuntik ini kan simpel saya. Kasih pakan ini gitu Pak. Saya rasa itu aja Pak. Makasih Pak atas kunjungannya. Terima kasih Pak. Ya.